Hari ini Pak Prabowo, kemarin sore Pak Prabowo dan Pak Jokowi berada di Malaysia, artinya Pak Menhan mendampingi Presiden dalam pertemuan di Kuala Lumpur dan sudah banyak bicara, termasuk tadi berseloroh terkait dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Pertama Mbak yang perlu disampaikan adalah apa yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah forum diskusi, forum yang secara rutin digelar oleh Shangri-La Dialog, dalam hal ini IISS itu menggelar forum rutin, dan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan secara rutin juga itu menjadi speaker dan menyampaikan pandangan-pandangan beliau terkait dengan perdamaian dunia. Itu yang pertama. Jadi itu memang bukan sikap resmi, memang bukan sikap yang dikeluarkan oleh negara, tapi dia dibalut dalam diskusi yang terbuka, dan Pak Prabowo menyampaikan pandangan-pandangan beliau. Itu pertama. Yang kedua yang harus dipahami, apa yang disampaikan Pak Prabowo, pijakan utamanya adalah konstitusi. Artinya kita ingin terus mendorong komitmen Indonesia menghadirkan perdamaian dunia. Dan itu konsisten dengan langkah Presiden Joko Widodo yang kemudian melakukan langkah-langkah mediasi antara Presiden Putin dengan Presiden Zelensky. Dan terlepas dari apakah itu diterima atau ditolak, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan itu adalah sikap dasar dari Indonesia, dan kita terus mendorong perdamaian itu, terus mendorong proses dialog, kita terus berusaha memediasi konflik yang ada di antara Rusia dan Ukraina. Kenapa? Karena tadi seperti disampaikan oleh Prof. Hikmanto, ini cost-nya terlalu besar karena dampaknya itu sangat besar terhadap dunia, bukan hanya Eropa, tapi kalau kemudian perang ini beralih menjadi perang nuklir misalnya, itu bisa berdampak sangat buruk terhadap dunia. Apalagi sekarang sudah kita rasakan dampak pangan yang dirasakan oleh dunia termasuk Eropa. Oke, tadi Bapak bilang berlandaskan konstitusi, tapi ada beberapa pihak yang melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini bukan pandangan negara dan meminta untuk opini apapun yang ingin disampaikan Pak Prabowo ini kalau bisa sejalan dengan pertemuan Pak Jokowi sebelumnya bersama dengan Presiden Rusia dan juga Ukraina. Sebenarnya yang dimaksud oleh beberapa pihak ini poin mana sih Pak yang kelihatannya sedikit miss begitu Pak? Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu, Menteri Pertahanan dalam hal ini, itu adalah konsisten dengan langkah yang dilakukan oleh Presiden. Pijakannya konstitusi, pijakannya upaya memediasi, pijakannya berusaha menghadirkan perdamaian. Tidak ada di situ yang tidak sesuai dengan konstitusi. Itu pertama. Dan sikap dan komitmen ini perlu dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai bagian terjemah dan operasionalisasi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden. Presiden sudah memberikan guidance, sikap beliau adalah mendorong mediasi, sikap beliau mendorong perdamaian, dan Pak Prabowo melakukan operasionalisasi dalam forum itu, menjelaskan operasionalisasi apa yang perlu dilakukan untuk mendorong perdamaian. Itu pertama. Yang kedua, Mbak, apakah kemudian detail-detail itu tidak disepakati, apakah kemudian detail-detail menuju perdamaian itu tidak disetujui, itu lain hal. Itu ruang diskusi yang panjang sekali, dan bagi kita itu nggak ada masalah. Artinya biasa setiap pihak menyampaikan proposal perdamaian bisa diterima satu pihak atau tidak. Karena tadi kemarin saya disampaikan oleh Pak Prabowo dalam forum ini, pijakan kita bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Dan kita tidak berpijak pada perspektif itu. Yang kita inginkan adalah keduanya menahan diri, keduanya mendorong perdamaian dan menghadirkan perdamaian. Itu yang paling penting yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian ada poin yang dianggap tidak sesuai atau kemudian tidak dikehendaki, itu ruang yang panjang untuk didiskusikan. Poin yang to be precise-nya ini Pak adalah bagian yang penarikan
anggota militer Ukraina dari wilayahnya sendiri. Jadi itu menimbulkan opini publik bahwa Prabowo ternyata berada di tim Rusia. Apakah benar demikian, Pak? Atau memang ini hanya miskonsep saja, Pak? Ya, jelas itu miskonsep. Kenapa yang diminta Pak Prabowo tentu adalah penarikan dua pasukan. Keduanya menahan diri. Keduanya memulai dialog yang intens, memulai langkah-langkah perdamaian. Kenapa? Kalau ini kuat-kuatan, kemudian Eropa, NATO misalnya kemudian mendukung, kemudian negara lain juga mendukung Rusia, ini perang tidak akan pernah tuntas. Jadi kita tidak mungkin bersikap seperti negara-negara lain yang mendukung Rusia, mendukung Ukraina. Sikap kita terang, kita mendorong perdamaian dan kita tidak berpihak kemanapun. Dan sikap terang itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Bahkan kemarin Pak Prabowo menjelaskan landasan-landasan historis bagaimana Asia itu dihadapkan dengan banyak invasi-invasi, banyak penderitaan-penderitaan akibat invasi, akibat perang dan sebagainya. Jadi yang ingin didorong Pak Prabowo adalah bagaimana kemudian Eropa, kemudian Amerika dalam hal ini dan negara-negara lain itu kemudian mendorong dan belajar tentang kearifan dan terutama tentang kearifan Asia yang kemarin dijelaskan oleh Pak Prabowo. Dan kita yakin negara-negara besar tersebut punya kearifan dan kita yakin semuanya ingin perdamaian. Jadi Pak Prabowo tidak ingin dalam posisi berpihak kepada negara manapun, tidak dalam posisi mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Karena landasan konstitusional kita adalah mendorong perdamaian dunia.